Gugatan yang dilayangkan kepada Gen Halilintar oleh sebuah label musik kenamaan terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta menyoal lagu Lagi Cantik yang sempat di-cover mereka kala itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah berproses selama beberapa bulan, sidang putusan itu akhirnya digelar Senin 30 Maret lalu. Gugatan dengan nilai kerugian miliaran rupiah yang begitu fantastis itu pun luruh. Begitu teguh benteng pertahanan Gen Halilintar, kekompakannya seolah jadi kekuatan. Gugatan pun berhasil dimenangkan. Akankah pihak penggugat di mana label musik tempat Siti Badriah bernaung itu menyerah, menerima pasrah putusan majelis hakim dalam lirih, sembari mengibarkan bendera putih? Hasilnya secara keseluruhan gugatan kita ditolak. Gitu kan, iya. Cuman pertimbangannya ya 50% terbukti juga. Artinya kemarin pertimbangan hakim juga bilang terbukti tergugat telah menggunakan ciptaan, telah merubah lirik, membuat video tanpa izin, mengedarkannya tanpa izin kan gitu. Tapi Mas, itu semua terbukti, cuman karena tidak dianggapnya oleh hakim itu proyek sosial dan tidak komersil, makanya gugatan kita ditolak. Ya itu. Tak menyerah dengan keadaan, seolah masih melihat peluang dan kesempatan. Pihaknya akan mengajukan kasasi atas ditolaknya gugatan dengan pelanggaran hak cipta yang mencatut nama Gen Halilintar itu. Dasar pengajuan kasasi ini adalah tidak disumpahnya saksi saat sidang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk diketahui, Atta Halilintar, Muhammad Thorik Halilintar, dan seorang pihak manajemen Gen Halilintar yang menjadi saksi terkait perkara ini. Pada saat itu, saksi yang memberikan keterangan tidak diawali dengan sumpah. Sedangkan hakim menyebut saksi telah disumpah pada saat membacakan putusan. Terlebih, keberatan yang lain adalah Atta dan Thorik masih ada hubungan darah dengan pihak tergugat. Yang kami sangat keberatan adalah saksi-saksi yang diperiksa di persidangan itu kan kita tahu saksi itu tidak pernah diperiksa di bawah sumpah kan gitu. Saksi yang mana ya Mas yang tidak di bawah saksi sumpah? Thorik Halilintar atau Halilintar sama Jejen itu kan tidak di bawah sumpah karena saat itu pun kita keberatan mereka anak-anak kandung dari tergugat secara hukum acara memang tidak bisa diajukan, tidak berkualitas sebagai saksi kan gitu. Sehingga saat itu tidak disumpah. Tapi di putusan disebut saksi di bawah sumpah menerangkan dan semua keterangannya itu diambil sebagai pertimbangan. Pertimbangannya itu salah satu hal yang keberatan. Makanya kita akan coba di kasasi untuk memeriksa putusan itu apakah sudah tepat atau belum. Sejatinya, pihak keluarga Gen Halilintar berkali-kali mengaku bahwa pihaknya sama sekali tak mendapatkan keuntungan atas apa yang telah mereka buat dengan mengcover lagu Lagi Cantik ini. Namun permasalahan justru meruncing pada perubahan lirik dan izin yang nyatanya belum dilayangkan sebelum video tersebut rilis dan ditayangkan. Tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. Lumayan gede sih modalnya malah lebih gede karena kita harus video, editing, kostum, tempat, dan lokasi, produksi juga. Adapun pihak label musik tersebut menggugat Gen Halilintar sebesar 9,5 miliar rupiah secara material dan imaterial. Terkait dengan kerugian tersebut, pihak label musik yang diwakili kuasa hukumnya itu pun menilai bahwa kerugian tersebut memang ada dan berupa kerugian moral yang tak bisa diukur dengan nilai uang. Kasus ini sejatinya berawal sejak akhir 2018 silam. Kala itu Gen Halilintar mengcover lagu Siti Badriah berjudul Lagi Cantik di akun YouTube mereka tanpa izin pihak label musik terkait. Selaku label musik yang menaungi pedangdut Siti Badriah itu pun menduga Gen Halilintar secara gamblang telah belak-belakan melanggar hak cipta. Jadi permintaan our subscribers, it's too much. Yang terlalu banyak untuk menanyakan tentang cover dong lagu Cantik ini. Soal perubahan lirik itu karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita,
bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak. Dari bagian manajemen kita udah bertemu beberapa kali untuk mengklarifikasi. Kita sekeluarga juga udah sempat datang ke kantor saat itu, kita mengklarifikasi di sana. Keduanya sejatinya memang telah melakukan mediasi yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak Gen Halilintar. Namun pertemuan tersebut rupanya tak membuahkan hasil. Demi mendapatkan kepastian, pihak label musik pun menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlanjut hingga kini menuju kasasi. Ya, Gen Halilintar sendiri bilang bahwa mereka ingin menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan label tersebut. Ya, siapa tahu nanti malah bisa kolaborasi ketika semua masalah ini diselesaikan dengan baik. Mungkin bikin albumnya buat Gen Halilintar kan? Nah, saya juga setuju itu ya. Jadi mungkin jadi kalau misalnya memang sudah minta maaf juga gitu ya, kasusnya bisa selesai ya selesai gitu. Tapi sih informasi yang didapatkan juga memang dari label juga katanya ingin kasasi lagi nih gitu. Oh ya sudah, kita doakan yang terbaik aja. Yang